meminta kemantapan hati dari Allah gitu loh. Minta untuk mampu konsisten gitu loh di atas kebenaran yang sudah kita pilih, itu istiqomah. Silakan Anda yang punya adat tradisi, Islam nggak pengen menghapus adat, Islam cuma mewarnai, silakan. Supaya Anda tahu nggak ada masalah. Asal isinya apa? Ketemu silaturahmi, luruskan niat, sambil silaturahmi berziarah ke makam orang tua yang sudah wafat. Nah, kalau di Indonesia bukan untuk menyembah dia, kan niatnya bukan nyembah. Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Sehat? Masya Allah. Iya, saya barusan dengar juga, makanya saya tanya halal bihalal itu apa? Iya kan Ustaz tahu halal bi dengan halal, halal dengan halal. Maksudnya apa sih, saya nggak paham lah. Lawang gereja di Cordova ditaklukin sama Umar masih punya kubah, asal isinya orang sholat nggak apa-apa, betul? Dengan pakaian khusus. Tolong nanti kalau sudah pulang ngaji jangan pakai gamis ngecek penyakit gitu. Artinya bukan nggak boleh, bolehkan orang untuk berjalan di tempat yang memang telah ditentukan. Ujian yang datang itu nggak merubah keistiqomahan. Insya Allah Allah jamin. Aja jadi Pak Tani istiqomah. Yang penting sholat jangan tinggal. Yang penting ilmu jangan sampai nggak nambah. Para sahabat ini masya Allah. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Perintahnya ibadah, ibadah. Tapi kalau dia senang dengan pekerjaannya, masya Allah. Pak Tani udah bangun subuh, sholat berjamaah di masjid. Habis sholat subuh semua. Orang tua kita dulu pakai sendal jepit, sarung setengah betis, baju koko, kumel, kopiah hitam udah mulai kecoklat-coklatan. Bulan wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khairin. Bicaranya berkah. Nah, penyebab berkah ini kan kebaikan. Kata Ibnu Qayyim ini. Yang pertama yakni salat malam. Salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai kaumku, beristighfarlah kamu, bertobatlah kamu. Kalau kamu beristighfar dan bertobat, yumati'kum mataan hasanan, akan kuberikan kehidupan yang lebih baik, nikmat yang lebih baik. Banyak beristighfar. Jadi kalau lagi nungguin tumbuhan yang mau panen, dagangan yang belum laku, ini mulut bergemi bilang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, atau astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyak istighfar. Jangan malah ngomongin orang, ngegibah, ngerumpi. Jangan. Ngerumpi di pinggir sawah ya panennya gagal. Gibah di pinggir tempat kita kerja ya rusak nantinya. Yang ketiga, membiasakan sedekah. Islam unik ini, tawarkan teknik tajir dengan sedekah. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Kenapa? Karena yang kamu infakkan oleh yang bakal ganti. Bi ahsanil ajr, dengan balasan yang lebih baik kata Allah. Anfiq unfiq alih. Infakkan hartamu oleh infakkan. Bahkan kata Nabi apa? Mana qasat shadaqatum mim malin, hartamu enggak kurang karena sedekah. Ayo bersedekah. Panen jangan lupa ada 2,5%-nya itu. Ya, yang kalau pakai menggunakan air pakai mesin yaitu 5%. Ngandelin hujan 10%. Tolong. Ada gadai-gadai juga hati-hati kena riba nih. Kalau menggadai itu ya, membalikannya itu enggak boleh tambahan. Saya gadai sawah tadi. Saya tanemin sawahnya pakai padi. Alhamdulillah saya jadi banyak rezeki nih Ustaz. Kamu nanam sawah di tanah yang digade, itu yang punya sawah itu kebagian nggak untungnya? Ya enggak, haram. Lah gade sawah ya gade, kalau ditanemin akadnya beda lagi. Buat akad lagi nih saya tanemin nih tanah yang digade nih ya. Nanti kalau panen, karena selama belum dibayar milik saya, maka persentasenya saya 60 situ 40, saya 70 situ 30. Harus. Namanya bagi hasil akadnya. Lah sekarang kalau sawah digade, orang miskin gade sawah 10 juta, yang gade yang membayar uang gadean ini nanemin untung buat pribadi. Kapan dia bisa tebus gadeannya?
Gade motor, motor dipakai buat ngojek, keuntungan buat orang yang bayar gadean. Haram. Ini riba namanya. Di masyarakat dianggap lumrah dan biasa. Nah kalau orang sudah makan riba kan perang lawan Allah, betul. Nah kalau sudah bicara perang, susah untuk sukses. Makanya penting banget kajian ilmiah di masyarakat ini supaya tahu. Ya mereka nggak dosa karena belum tahu mungkin hukumnya. Cuma kan dampaknya pasti ada. Kok makin terpuruk ya? Kok makin nggak jelas? Kalau dulu Nabi haramkan orang kota datang ke kampung untuk berbisnis berdagang. Kenapa? Karena hukum asalnya orang kampung ke kota jual barang. Sekarang kok gampang ya? Pasar nyamperin kampung. Makin nggak punya harga diri Islam ini. Iya, karena kita nggak ilmiah. Kita nggak paham. Akhirnya apa? Tampak kerusakan di muka bumi, ulah tangan kalian sendiri lihat. Kalau sudah begini Allah Allah berlepas diri. Gimana anak mau tolong ente? Lalu ente sholat 5 waktu, nangis minta doa sama Allah, ngantonginnya ATM konvensional, betul? Katanya Islam at-tahiyya. Innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kantongnya riba. Ya nggak bakal bisa. Katanya mau haji, tapi bawa jimat. Katanya haji, pesawat dikepret sama air dukun, betul? Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak, diucapin. Kudatangi panggilanmu tanpa ada kesyirikan. Lah ngepret barusan apa itu? Ini kita nih kayak bercanda sama Allah. Ya udah dibilang kalau syariat jangan suka begitu supaya dapat kenikmatan syariat. Wallahu musta'an. Nah, sebenarnya banyak kerusakan ulah tangan kita. Yang keempat, berzikir di pagi dan petang. Berzikir di pagi dan petang. Dan tolong kata Ibnu Qayyim, hindari 4 hal yang menghambat rezeki. 4 hal. Yang pertama, tidur pagi. Haramin tidur pagi itu. Karena rezeki dibagi di pagi hari. Yang kedua, sedikit sholat. Sholat cuma 5 waktu aja. Ada qobliyah, ada ba'diyah, ada tahiyatul masjid, ada sholat syuruk, ada tahajud. Mana syekh? Lakukan semua sholat, jangan sedikit sholat. Sholat bakal banyakin rezeki. Yang ketiga, jangan malas-malasan. La ta'tazu. Jangan kamu lemot, jangan kamu malas. Jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ada kesungguhan, Allah akan berikan kemudahan. Dan tolong, sifat khianat buang jauh-jauh. Jadilah orang yang amanah. Rezeki kita gampang nanti insyaallah. Ya, Malaysia akhi, fadhal silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Iya, antum fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa angkringan? Malam hari sampai pagi. Iya. Apakah bertentangan dengan ayat 11 di surat An-Nahl? Taib, barakallah. Wallahu alam bisawab. Yang dikatakan tidak boleh menjadikan malam sebagai siang, siang sebagai malam ketika kita berbuat zolim sama badan kita. Ada ayat yang mengatakan wa minal laili, dari sebagian malam. Artinya antum tidur dulu. Sehingga diperhatikan jangan sampai malam tuh kita nggak tidur. Karena tidur malam itu nggak tergantikan sama siang sebanyak apapun. Nah, jadi kalau memang antum harus berdagang malam, alasannya kuat, banyak orang butuh makanan malam, Malaysia. Tapi jaga kesehatan, ada rolling, ada perubahan gitu ya. Dan yang pasti memang jangan sampai gara-gara jual angkringan subuhnya kesiangan. Nah, ya. Khawatirnya kita fokus dengan income tapi kita lupa jadi penyebab keburukan. Gitu aja sih ya. Allahu a'lam. Tapi antum boleh sambil baca adab harian seorang muslim nanti ya. Ada yang mau di kertas ditulis? Kita dahulukan kertas dulu kali ya. Kesian sudah nulis, ada ini dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mau nanya Ustaz, kalau susah dapat jodoh,
Apa itu termasuk dalam penghalang rezeki juga, Ustaz? Ya jodoh itu rezeki. Kalau Anda susah ya sama berarti ya. Nah, coba mulai bahas yang dibahas tadi itu ya. Tanya sama kameramennya di mana alamat YouTube-nya nih. Karena kita live langsung ini. Ya. Ini live ya langsung ya. Iya, live ya. Live. Ini kita kalau udah live nya lebih dari 18 negara yang menyaksikan. Semua tahu di Ciasem ini ada kajian di Subang ya. Ya, akhi, sama. Ustadz boleh sekalian doain Ustadz biar cepet dapat jodoh ya Ustadz. Terima kasih. Ini saya kasih bukunya deh nih, agar pernikahan membawa berkah nih, bagus ya. Mudah-mudahan manfaat insyaallah. Ustadz mau nanya Ustadz, gimana cara memberitahu orang tua yang susah sholat dan masih percaya dengan tahayul, sedangkan kalau dikasih tahu selalu marah-marah? Anda sudah bicara dakwah nih sama orang tua, betul? Kalau bicara dakwah sama orang tua, Anda harus tahu bagaimana cara berdakwah. Dakwah itu punya uslub, punya cara, metode dalam berdakwah. Bukan cuma menyampaikan qala Allah wa qala Rasul, tapi Anda harus punya paket good looking, fashionable. Antara penampilan dengan ucapan dan gaya antum harus sama. Anda mau ngomongin apa sama orang tua tentang tahayul, ya? Anda bisa tawarkan solusi lain gak sama orang tua Anda? Orang tua saya dagang Ustaz, cuma percaya tahayul Ustaz, percaya tuyul, percaya wafak, isim, ruwat dari orang pinter lah, inilah itulah. Ya susah Anda ngomong, susah Anda bicara sama orang tua kalau Anda belum pertontonkan sukses melebihi orang tua Anda. Ya sekarang Anda masih numpang makan di rumah orang yang dibilang tahayul, ya susah. Sambil ngunyah makan di rumah orang tua, di meja orang tua, yang masak orang tua lagi. Jangan tahayul mak. Lagi mana sih orang tua mau denger gitu loh. Ya Anda harus berhasil dulu. Nawar mah. Alhamdulillah mah. Saya ketika saya sudah mulai menjauhi tahayul, lihat Allah kasih berkah banyak, alhamdulillah mah. Enak nawar ini. Ya, teknik dalam penyampaian. Atau diam-diam kita bukakan tabung umroh, diam-diam naruh duit 50.000 sehari, sebulan 1,5 juta, 10 bulan 15 juta, nggak nyampe 20 bulan sudah bisa umroh. Alhamdulillah. Sambil gandeng orang tua, sambil ngomongin di Ka'bah, orang tua pasti denger. Orang tua denger, orang tua seneng. Ya Allah, dia anak masya Allah ya, nasihatin aku kok tepat, pas gitu loh, sambil tawaf di Ka'bah. Semoga Allah mudahkan insyaallah ya. Waduh, ini sih bukan nanya, panjang bener. Di mana-mana kalau nanya tuh soalnya pendek, jawabannya panjang. Ini kalau soalnya panjang, jawabannya saya pendek. Oke, thayyib gitu doang. Bismillah, afwan Ustaz, anak akhwat berusia 22 tahun yang sedang dalam masa iddah talak 1. Ana titipkan surat ini kepada teman. Suami ingin menceraikan Ana karena suami tidak menyukai orang tua Ana menurut dia. Orang tua Ana mengintervensi dia, padahal orang tua Ana hanya berusaha melindungi Ana sebagai anaknya. Tetapi selalu ada kesalahpahaman. Ana masih ingin bersama, ingin memperbaiki karena memang awalnya Ana tidak sengaja meminta tarak. Nyesel nih, ceraikan aku, nggak jadi gitu. Anda ingin masih bersamanya, Anda tidak sengaja minta talak karena emosi, Anda menyesal dan Anda meminta maaf, tapi malah ia kekeh ingin berpisah, tidak memberi kesempatan sama sekali kepada Anda untuk memperbaiki semua. Anda hanya menyayangkan usia pernikahan yang baru beberapa bulan ini. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya bersabarlah, tetaplah jadi wanita yang soleha. Ya. Karena dengan begitu nanti Allah yang turun langsung menggerakkan hati suamimu, gitu ya. Dan kamu harus tahu nanti kalau seandainya Allah sudah mudahkan kamu kembali sama dia, kamu harus tahu suamimu itu surgamu. Ini bukunya bagus nih, Suamiku Surgaku. Jangan gampang minta cerai tanpa sebab. Kan udah ngaji,
Perempuan yang gampang minta talak tanpa alasan yang syar'i nggak nyium bau sorga. Sementara sorganya itu kan suami. Kalau dikit-dikit minta talak, minta cerai, gimana bisa nyium sorga? Nggak bakal bisa. Udah. Ingat ya Allah, umur kita ini nggak lama. Jangan gampang protes dengan keadaan gitu loh. Kalau suami kita sudah orang baik, nggak ada yang sempurna sih, dia baik, cuma dia nggak sempurna. Paling nggak dia sekufu. Pun sebaliknya, suami nikah dengan perempuan itu paket. Mertua itu orang tua, nggak ada bekas mertua. Jadi kalau mertua bawel gini ya memang orang tua, ya sudah sikapi dengan ujian. Tapi kan karena dia, kamu punya mutiara yang dia genggam selama ini, anaknya, betul. Coba sih berhusnuzon. Ini kadang-kadang kita ngaji rutin, ibadah rutin, sama mertua nggak akur. Gimana? Oh, kajian di mana aja nyuna, bawa nama salafi kemana-mana. Tapi sama mertua nggak akur. Sama orang tua ribut, sama saudara nggak tegur-teguran. Hati-hati Anda merusak salafi nanti. Akhirnya orang merubah salafi jadi wahabi, kalau begitu ya. Karena karakter wahabi yang keras, kasar katanya. Ya, salafi bukan wahabi, sunnah bukan wahabi. Wahabi bukan dari Islam. Ya, bahasanya harus tegas di sini. Jangan sampai tingkah laku kita merusak dakwah yang indah ini. Gitu, ya. Mulailah kita malu lah sama Allah. Assalamualaikum Ustadz. Apa artinya ma'unah? Al-ma'unah itu pertolongan yang didapat dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Masya Allah. Kehabisan hadiah nih, di kantong ada hadiah kan? Oh ada. Ya, nanti bisa diambil sebagian hadiahnya. Ini yang datang sekarang yang paling jauh tinggalnya di mana? Ada yang paling jauh? Hah? Apa? Purwakarta. Ada yang lebih jauh dari Purwakarta? Bekasi. Antum datang buat kajian? Masya Allah. Ada yang lebih jauh dari Bekasi? Indramayu. Indramayu ya Parek ya. Ya masih deketanin Indramayu ya sama Bekasi. Oh dari sini, betul. Jauhan mana kira-kira? Bekasi masih ya? Iya.